Selamat datang di video tutorial menggunakan aplikasi IHDW. Untuk dapat menggunakan aplikasi IHDW, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, seperti 1. Pengguna aplikasi hanya diperuntukkan kepada KPM. 2. Pengguna memerlukan HP Android, beserta nomor yang sudah diregistrasi sebelumnya. 3. Khusus ketika proses instalasi aplikasi IHDW, handphone harus terkoneksi dengan internet. Setelah itu, bisa digunakan secara offline. Apabila prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka proses instalasi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Unduh dan install aplikasi IHDW dari Play Store. 2. Buka aplikasi dan lanjutkan registrasi dengan memilih tombol Buat Akun. 3. Masukkan nomor HP Anda. Pastikan sudah ditulis dengan lengkap dan benar. 4. Kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS ke HP Anda, silahkan cek. Lalu masukkan kode tersebut ke dalam form isian. 5. Selanjutnya akan ada konfirmasi terkait desa wilayah kerja Anda. Klik ya jika benar. 6. Lengkapi data akun Anda berupa username dan password. 7. Username dapat merupakan kombinasi nama depan Anda dan nama desa dampingan Anda. Contoh, Budi_Sukamaju. 8. Sementara untuk password, sebaiknya terdapat kombinasi huruf, angka, dan karakter seperti tanda seru, tanda pagar, @ $, titik koma. Sebagai contoh password, misalnya 1Q 2W 3E 4R @ 9. Gunakan username yang sudah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten dan dibagikan kepada masing-masing KPM. 10. Proses instalasi selesai. Anda sudah dapat menggunakan aplikasi IHDW. Terima kasih. Anda telah menyaksikan video tutorial menggunakan aplikasi IHDW. Selamat bertugas. Selamat datang di video tutorial menggunakan aplikasi IHDW. Mengapa aplikasi IHDW sangat penting digunakan oleh KPM? Aplikasi IHDW digunakan untuk mendukung kader pembangunan manusia atau KPM dalam upaya pencegahan stunting di desa. Aplikasi mobile ini diperuntukkan untuk KPM dengan tujuan memfasilitasi pengumpulan data serta mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian layanan yang memungkinkan KPM untuk lebih efektif mengadvokasi pemerintah desa untuk meningkatkan investasi 5 paket layanan. Dengan demikian, aplikasi ini akan membantu KPM dalam memastikan konvergensi program stunting terjadi pada sasaran 1000 HPK. Aplikasi IHDW memiliki 5 menu utama dan 2 menu pendukung. 5 menu utama terdiri dari 1. Pemetaan adalah menu untuk mendata profil desa seperti nama dusun, fasilitas layanan seperti Polindes atau Poskesdes, PAUD, Posyandu, air bersih dan sanitasi, serta menu pendataan penerima manfaat sasaran 1000 HPK meliputi ibu hamil, ibu melahirkan atau menyusui, anak usia 0-2 tahun, dan anak usia 2-6 tahun. 2. Tugas saya adalah menu lembar kerja KPM yang memuat tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh KPM. Tugas tersebut terkait dengan kegiatan di Posyandu, di PAUD, dan di dusun. 3. Diagnostik. Diagnostik akan mengidentifikasi kesenjangan paket layanan berdasarkan layanan, dusun, dan penerima manfaat sebagai bahan untuk rembuk dan perencanaan desa. 4. Rembuk
adalah menu untuk merekam proses kegiatan rembuk stunting di desa. 5. Laporan adalah menu laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting di desa selama kurun waktu triwulan dan tahunan. Di samping 5 menu utama ini, masih terdapat 2 menu pendukung, yakni media dan bantuan. Media adalah menu yang berisi materi bantu seperti video, buku saku, atau materi lain yang dapat dimanfaatkan oleh KPM sebagai media belajar mandiri untuk mengingat kembali langkah-langkah penggunaan aplikasi IHDW. Bantuan merupakan menu yang akan membantu KPM jika ada kendala, pertanyaan, atau saran terkait tugas KPM dan penggunaan aplikasi IHDW. Terima kasih. Anda telah menyaksikan video tutorial menggunakan aplikasi IHDW. Selamat bertugas. Untuk memulai penggunaan aplikasi IHDW, masukkan data fasilitas desa ke dalam database melalui menu pemetaan. Terdapat 6 fasilitas desa meliputi dusun, penerima manfaat, Polindes atau Poskesdes, PAUD, air bersih dan sanitasi, Posyandu. Data dusun. Data yang diinput oleh KPM adalah nama dusun dan jumlah total penduduk di dusun tersebut. Data Polindes atau Poskesdes. Data yang diinput adalah nama bidan, nomor telepon, lokasi bangunan Polindes atau Poskesdes pada peta, dan jenis layanan yang terdapat di Polindes atau Poskesdes. Data PAUD. Data yang diinput adalah keberadaan PAUD, termasuk status bangunan, jumlah murid, lokasi PAUD dalam peta, jenis layanan yang ada di PAUD, serta data guru dan pelatihan yang sudah diikuti. Data air minum dan sanitasi. Menu ini berisi informasi terkait keberadaan pengelola air minum di desa dan dusun yang dilayani oleh BPS PAMS. Sedangkan data STBM yang perlu dilengkapi terkait dengan target stok BABS serta dusun yang sudah dipicu. Untuk mengisi informasi air minum dan sanitasi, KPM perlu berkoordinasi dengan pengelola air minum di desa dan kader sanitasi atau bidan desa. Data Posyandu. Data yang diinput adalah keberadaan, jenis bangunan termasuk tipe, lokasi, jenis layanan, dusun yang dilayani, jumlah kader serta alat yang dimiliki oleh Posyandu tersebut. Setelah data dusun dan fasilitas desa lengkap terisi, barulah KPM dapat mengisikan data penerima manfaat. KPM akan mengisi data sasaran 1000 HPK pada menu ini, seperti data ibu hamil, ibu nifas, anak berumur 0-2 tahun, dan anak berumur 2-6 tahun. Sangat penting bagi KPM untuk mengecek kembali hasil pengisian data-data dusun, fasilitas desa, dan sasaran penerima manfaat dengan masuk kembali ke menu-menu tersebut. Gunakan tombol Lihat Profil untuk memastikan data yang Anda masukkan sudah terekam. Bila menemui kekeliruan data, KPM dapat langsung mengubahnya melalui tombol ubah bertanda pensil. Lakukan langkah yang sama saat pengisian data. Selamat bertugas. Langkah mendaftarkan penerima manfaat ini sebagai kelanjutan langkah yang digambarkan pada video 2 tentang memetakan fasilitas desa. Terdapat 4 kategori penerima manfaat yang akan direkam pada aplikasi IHDW ini, meliputi ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-2 tahun, dan anak usia 2-6 tahun. Pengisian data penerima manfaat dilakukan melalui menu Penerima Manfaat. Untuk menambahkan data ibu hamil, lakukan dengan menekan tombol tambah dan pilih gambar ibu hamil. KPM akan mengisikan data-data sebagai berikut. 1. Identitas ibu hamil seperti nama ibu hamil, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama suami. 2. Data tempat tinggal ibu hamil dan akses layanan Posyandu.
3. Data kelengkapan administrasi seperti nomor KK dan nomor NIK. Data status kehamilan ibu hamil. Data resiko kehamilan jika ada. Penambahan data ibu nifas, prosesnya sama dengan data ibu hamil, namun dengan memilih submenu yang bertuliskan tambah ibu nifas. Adapun data yang direkam hampir sama dengan data ibu hamil, mulai dari identitas ibu nifas, data tempat tinggal, dan akses ke layanan posyandu, data kelengkapan administrasi, dan data status resiko selama kehamilan. Informasi lain yang direkam adalah data kondisi dalam proses melahirkan, seperti kondisi ibu, kondisi anak, tempat melahirkan, dan nama bidan atau dokter yang membantu persalinan. Selanjutnya KPM mendata anak dari ibu nifas tersebut, yakni dengan memilih submenu bertuliskan anak berumur 0-2 tahun. Informasi yang didata antara lain: 1. Identitas anak, seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. 2. Data keluarga anak, seperti nama kedua orang tua. 3. Data kelengkapan administrasi, seperti nomor KK dan nomor NIK. 4. Data alamat. 5. Data keberadaan anak terhadap akses kepada fasilitas desa, seperti posyandu dan PAUD. 6. Data kondisi fisik anak saat dilahirkan seperti apakah berat badan rendah, serta panjang badan rendah atau kurang dari 48 cm. Terakhir adalah submenu penerima manfaat, anak berumur 2-6 tahun, di mana informasi yang dikumpulkan hampir sama dengan data anak berumur 0-2 tahun. Anda dapat melihat profil sasaran 1000 HPK dengan memilih sasaran yang akan dilihat profilnya. Skor konvergensi menunjukkan bahwa semakin tinggi skor, artinya semakin lengkap sasaran 1000 HPK menerima layanan pencegahan stunting. Selamat bertugas! Untuk membantu tugas KPM dalam mengumpulkan dan merekapitulasi data-data 5 paket layanan, sehingga menghasilkan perkiraan nilai 14 indikator scorecard konvergensi tingkat desa, maka aplikasi IHDW dikenalkan dan dilatihkan kepada KPM. Salah satu bagian penting dari IHDW adalah menu Tugas Saya. Melalui menu Tugas Saya, KPM dapat melihat tugas pengumpulan data layanan di posyandu, PAUD, dan dusun yang sudah dan masih belum diselesaikan dan kemungkinan tugas bulan berikutnya. Dalam Tugas Saya, IHDW secara otomatis membantu KPM dalam mengenali prioritas tugas yang perlu dilakukan. KPM dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cara melengkapi layanan apa saja yang diterima oleh sasaran 1000 HPK pada bulan ini. Apabila terdapat layanan yang belum lengkap dilakukan, maka akan ditandai dengan simbol tanda seru dalam segitiga kuning. Silahkan lengkapi sesuai dengan layanan yang diberikan. KPM tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya apabila masih ada tugas yang belum dilengkapi. Untuk mengetahui tugas yang perlu diselesaikan di bulan berikutnya, KPM dapat melihatnya dengan memilih tombol ke kanan pada pita bulan. Dengan demikian, KPM dapat mengingatkan sasaran dan memperkirakan berapa tugas yang perlu dilakukan bulan depan. Semoga KPM dengan alat bantu IHDW ini dapat mengelola kegiatannya melalui menu Tugas Saya tersebut secara lebih efektif. Selamat bertugas! Salah satu bagian terpenting dari aplikasi IHDW adalah pada menu Diagnostik. Pada menu ini berisi tampilan analisis sederhana berdasarkan data-data penerima manfaat 1000 HPK yang telah KPM input saat pemetaan dan melengkapi Tugas Saya. Terdapat 3 jenis analisis pada menu diagnostik ini, yakni analisis menurut paket layanan, di mana data yang akan dianalisis adalah semua data sasaran 1000 HPK yang ada di desa dalam wilayah kerja KPM dan akan menghitung sasaran yang sudah mendapatkan 5 paket layanan yang terekam melalui menu Tugas Saya.
Analisis menurut dusun merupakan analisis data sasaran 1000 HPK yang dikelompokkan berdasarkan dusun, lalu akan menghitung berdasarkan sasaran yang sudah mendapatkan paket layanan yang terekam melalui menu tugas saya. Dan analisis menurut penerima manfaat merupakan data sasaran 1000 HPK yang ada di desa dalam wilayah kerja KPM dan akan menghitung sasaran penerima manfaat yang sudah mendapatkan 5 paket layanan berdasarkan kategori rentan atau beresiko dan yang tidak beresiko atau normal, di mana data tersebut terekam sebelumnya melalui menu tugas saya. Menu diagnostik ini akan sangat bermanfaat bagi KPM dalam melihat layanan apa yang perlu mendapat perhatian dan berada di dusun mana, termasuk masih adakah penerima manfaat yang rentan dan belum mendapatkan paket layanan stunting. Selanjutnya KPM dapat menggunakannya untuk mendorong perbaikan 5 paket layanan tersebut melalui koordinasi dengan para pihak pelaksana layanan dan juga mengadvokasi kepala desa. Mari kita dalami satu persatu 3 jenis analisis pada menu diagnostik tersebut. Pada video ini, Anda akan mempelajari diagnostik menurut layanan. Yang pertama adalah diagnostik menurut layanan berisikan analisis sederhana tingkat konvergensi yang terjadi pada 5 paket layanan yang diberikan kepada penerima manfaat 1000 HPK. Pada diagnostik ini, KPM dapat memperoleh informasi 5 paket layanan mana yang belum diberikan secara optimal hingga yang sudah lengkap diberikan kepada keluarga 1000 HPK. Paket layanan akan diurutkan mulai dari skor konvergensi terendah hingga skor konvergensi tertinggi. Penentuan skor konvergensi layanan berdasarkan kelengkapan layanan yang diberikan dalam paket layanan tersebut. Makin tinggi skor konvergensi, maka makin lengkap layanan diberikan kepada keluarga 1000 HPK. Paket layanan KIA mencakup 6 indikator layanan. Layanan konseling gizi mencakup 2 indikator layanan. Layanan air bersih dan sanitasi mencakup 2 indikator layanan. Layanan jaminan sosial mencakup 2 indikator layanan. Dan layanan PAUD mencakup 2 indikator layanan. Kelengkapan layanan yang diberikan dibedakan menurut 3 kategori warna, yakni warna merah dengan skor di bawah 50%, warna kuning dengan skor antara 50% hingga 75%, dan warna hijau dengan skor lebih dari 75%. Untuk layanan-layanan yang belum optimal, KPM dapat mengetahui usulan atau saran yang dapat dilakukan melalui menu tindakan dan rekomendasi yang juga akan mengulas untuk 5 paket layanan tersebut. Silahkan klik usulan yang ada jika menurut KPM perlu untuk dilakukan. Dalam menu ini juga, KPM dapat memperkirakan potensi peningkatan layanan yang akan diperoleh apabila rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan. Berbeda dengan diagnostik menurut layanan, pada diagnostik dusun, KPM dapat memperoleh informasi dusun mana yang memperoleh skor konvergensi terburuk hingga terbaik. Sama halnya dengan diagnostik menurut layanan, diagnostik menurut dusun pun dibedakan menjadi 3 kategori warna dan dengan interval skor konvergensi yang sama pula. Pada masing-masing dusun, KPM pun dapat mengetahui paket layanan mana yang belum secara optimal diberikan kepada keluarga 1000 HPK, sehingga KPM dapat memberikan masukan dan perkiraan rekomendasi tindakan yang perlu disusun oleh warga dalam musyawarah dusun dan diusulkan ke perencanaan tingkat desa. Diagnostik berikutnya adalah terkait dengan penerima manfaat. Pada diagnostik menurut penerima manfaat, KPM dapat memperoleh informasi kesenjangan layanan berdasarkan status kerentanan untuk ibu hamil dan anak usia 0 sampai 2 tahun. Status kerentanan penerima manfaat tadi dibedakan menjadi sasaran dengan status rentan ditandai dengan heading warna merah dan status normal ditandai heading warna hijau.
Untuk masing-masing sasaran tadi, yakni ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, KPM dapat melihat cakupan layanan mana yang belum lengkap diterima oleh sasaran dan perkiraan tindakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan layanan tersebut. Pada menu ini, KPM dapat melihat daftar perkiraan tindakan atau rekomendasi yang sudah diidentifikasi berdasarkan diagnostik yang sudah dilakukan. KPM dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan itu dalam rembuk desa serta berdiskusi dengan kepala desa untuk menentukan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Demikian penjelasan tentang diagnostik berdasarkan tingkat layanan, tingkat dusun dan tingkat penerima manfaat untuk membantu KPM dalam memantau hasil layanan yang diberikan kepada keluarga 1000 HPK. Selamat datang di fitur rembuk pada aplikasi IHDW. Fitur rembuk difungsikan untuk mendokumentasikan usulan-usulan kegiatan yang dihasilkan melalui rembuk stunting yang dimasukkan dalam RKPDes dan APBDes. Terdapat 3 langkah dalam fitur rembuk sebagai berikut. Langkah pertama, KPM memilih menu rembuk. Masukkan tanggal pelaksanaan rembuk yang sudah dilakukan. Aplikasi akan menampilkan daftar kegiatan prioritas yang tersimpan dalam menu diagnostik. Selanjutnya, KPM akan memilih kegiatan yang telah disepakati dalam rembuk stunting desa. Langkah kedua, mendokumentasikan hasil musyawarah desa terkait pencegahan stunting dalam menu RKP Desa. KPM memasukkan tanggal pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RKP Desa. Aplikasi akan menampilkan daftar kegiatan yang sudah dipilih dalam menu rembuk. Selanjutnya, KPM akan memilih kegiatan yang disepakati masuk dalam RKP Desa, lalu tekan tombol komitmen, kemudian isi besaran anggaran masing-masing kegiatan. Langkah ketiga, mendokumentasikan kegiatan terkait pencegahan stunting yang ditetapkan dalam APB Desa. KPM memasukkan tanggal penetapan APB Desa. Aplikasi akan menampilkan daftar kegiatan yang sudah masuk dalam RKP Desa. Selanjutnya, KPM akan memasukkan anggaran APB Desa yang dianggarkan, di mana perlu dipastikan bahwa anggaran kegiatan dalam RKP Desa sudah termasuk di dalamnya. Apabila ketiga langkah tersebut sudah dilakukan, maka akan muncul informasi total anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan stunting di desa. KPM masih dapat merubah data tersebut melalui menu ubah data. Informasi tentang penggunaan dana yang dianggarkan dan disetujui dalam APB Desa akan menjadi laporan penggunaan dana pada tahun berikutnya. Demikian fungsi menu rembuk pada aplikasi IHDW yang dapat membantu KPM dalam merencanakan dan menganggarkan kegiatan pencegahan stunting di desa. Selamat datang di menu laporan dalam aplikasi IHDW. Menu laporan terdiri dari submenu laporan triwulan dan laporan tahunan. Video ini akan menjelaskan laporan triwulan. Menu laporan triwulan akan memberikan informasi kemajuan yang dicapai oleh desa dalam kurun waktu per 3 bulan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting di desa. Periode perhitungan kemajuan triwulan dalam 1 tahun adalah Triwulan 1, Januari sampai Maret. Triwulan 2, April sampai Juni. Triwulan 3, Juli sampai September. Dan triwulan 4, Oktober sampai Desember. KPM dapat mengakses laporan triwulan pada menu pilihan untuk mengetahui nilai konvergensi desa pada triwulan tertentu. Laporan triwulan ini akan menampilkan nilai konvergensi desa dan sasaran 1000 HPK. Nilai konvergensi desa diformulasikan berdasarkan nilai konvergensi ibu hamil dan anak 0-2 tahun di periode triwulan tersebut.
Sedangkan nilai konvergensi untuk ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun menunjukkan persentase sasaran 1000 HPK yang mendapatkan layanan secara lengkap selama 3 bulan terakhir. Nilai konvergensi desa dan sasaran 1000 HPK dapat dimanfaatkan desa untuk mengevaluasi upaya pencegahan stunting yang sudah dilaksanakan. Demikian penjelasan terkait laporan triwulan dalam aplikasi IHDW. Dan pada video berikutnya, KPM dapat menemukan penjelasan terkait laporan tahunan. Selamat datang pada video pembelajaran IHDW. Pada video sebelumnya, sudah dijelaskan terkait laporan triwulan. Video ini akan menjelaskan tentang laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan informasi kegiatan pencegahan stunting di desa yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sebelumnya. Perhitungan laporan tahunan dilakukan pada akhir tahun atau akhir bulan Desember pada tahun berjalan. Laporan tahunan terdiri dari total rumah tangga 1000 HPK, menampilkan jumlah penerima manfaat dalam 1 tahun berjalan yang terdiri dari ibu hamil normal dan ibu hamil yang memiliki resiko, serta anak 0-2 tahun normal dan mempunyai resiko. Penyelesaian pencegahan stunting menampilkan informasi capaian skor berdasarkan indikator layanan yang diterima oleh ibu hamil atau nifas, serta indikator yang dicapai oleh anak usia 0-2 tahun. Tingkat konvergensi desa merupakan informasi yang menyajikan tingkat konvergensi desa berdasarkan penerima manfaat, yaitu ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun. Dalam menu ini juga akan menampilkan skor konvergensi untuk setiap penerima manfaat tersebut. Penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting menampilkan informasi terkait dana desa yang dialokasikan dan terrealisasi tahun sebelumnya. Harus ada penjelasan dalam bentuk gambar terkait laporan tahunan. KPM dapat mengunduh laporan tersebut dan membagikannya kepada desa untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan laporan akan dilakukan oleh sistem secara otomatis pada bulan Januari, sehingga untuk mengetahui laporan tahun berjalan akan diperoleh pada bulan Januari tahun berikutnya. Demikian video terkait laporan tahunan dalam aplikasi IHDW. Selamat bekerja! Selamat datang di video pembelajaran aplikasi IHDW. Di video ini akan dijelaskan tentang fungsi dari menu media dan bantuan. Menu media akan ditemui di halaman utama aplikasi IHDW. Menu ini berisikan semua informasi terkait dengan IHDW, baik berupa panduan, tutorial, referensi, termasuk kebijakan. Silahkan klik tombol perbarui konten untuk mengunduh semua materi yang tersedia ke dalam HP Anda agar dapat disaksikan secara offline. Sistem akan memberikan notifikasi ketika ada materi terbaru untuk diunduh. Materi yang disajikan dalam menu media adalah materi resmi yang berbentuk buku digital maupun video. KPM dapat melihat materi yang akan dilihat dengan cara klik materi tersebut. KPM juga dapat melihat video-video pembelajaran dengan memilih terlebih dahulu kategori, lalu klik langsung pada video yang diminati. KPM dapat membagikan materi yang ada dalam fitur media kepada pihak lain dengan cara mengklik tombol share yang ada di pojok kanan setiap cover materi, lalu pilih media share yang akan digunakan. Sementara itu, menu bantuan merupakan saluran bagi KPM untuk bertanya atau berkonsultasi secara langsung melalui fasilitas chatting ataupun telepon dengan pengelola program di tingkat kabupaten dan atau provinsi terkait permasalahan yang dihadapi oleh KPM terkait penerapan aplikasi IHDW. Dari sejumlah pengalaman yang pernah terjadi di lapangan,
serta proses konsultasi antara KPM dan pengelola program di kabupaten dan provinsi, dan pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan atau dialami oleh KPM terkait penggunaan aplikasi IHDW dapat dikumpulkan dan dirangkum untuk dijadikan referensi di masa mendatang. Demikian video terkait fungsi dari menu media dan bantuan. Semoga semua materi di dalamnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi KPM. Selamat bertugas. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk tumbuh sehat dan cerdas. Kesehatan dan kecerdasan adalah bekal untuk masa depan anak yang lebih baik dan menciptakan bangsa yang maju dan kompetitif. Namun tahukah Anda bahwa ternyata 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak-anak di bawah 2 tahun yang diakibatkan oleh: pertama, akibat kurangnya asupan gizi yang cukup. Hal ini kebanyakan dikarenakan ketidakmampuan orang tua menyediakan bahan makanan bergizi, serta pola konsumsi dan pola asuh yang tidak tepat. Dan kedua, akibat menderita penyakit infeksi berkelanjutan. Umumnya karena anak-anak tersebut mengkonsumsi air minum yang tidak aman, berada dalam lingkungan sanitasi yang tidak bersih, serta tidak mendapatkan layanan kesehatan secara memadai. Kondisi infeksi ini menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang diberikan. Dampak buruk dari stunting adalah: dalam jangka pendek, adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dalam jangka panjang adalah menurunnya kecerdasan dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi terhadap penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Secara fisik, anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Untuk mengetahui seorang anak menderita stunting atau tidak, perlu pengukuran oleh alat yang tepat dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Untuk itu, setiap bayi perlu diukur tinggi badannya secara berkala. Pencegahan stunting akan efektif dilakukan sejak awal kehamilan sampai usia 2 tahun atau yang kita namakan sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini dapat diibaratkan sebagai gerbang kesempatan untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak. Mari kita bersama-sama mencegah stunting bagi semua anak di Indonesia. Pada video sebelumnya, telah dijelaskan tentang pengertian stunting dan dampak buruknya bagi kelangsungan hidup anak-anak. Pada video ini, akan dijelaskan bagaimana cara mencegah stunting yang efektif melalui pendekatan konvergensi. Untuk mencegah stunting, setiap ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak-anak di bawah 2 tahun sebagai sasaran rumah tangga 1000 HPK perlu mendapatkan layanan yang lengkap berupa intervensi gizi spesifik maupun sensitif yang terbagi dalam 5 paket layanan intervensi, yaitu layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, layanan konseling kesehatan dan gizi, layanan air bersih dan sanitasi, layanan perlindungan sosial dan kesehatan, layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Untuk memastikan setiap keluarga 1000 HPK mendapatkan seluruh paket layanan dan memastikan pemantauan layanan terjadi bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran. Pendekatan inilah yang kita sebut dengan konvergensi. Konvergensi membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya semua intervensi kepada rumah tangga 1000 HPK. Konvergensi pencegahan stunting di desa sangat penting dilakukan karena banyak program dan kegiatan dari lintas sektor terkait pencegahan stunting di desa yang belum terkonsolidasi dengan baik.
belum efektifnya pembagian peran dan pengelolaan kinerja setiap kader yang ada di desa. Belum tersedianya database stunting, serta pemantauan rutin layanan secara partisipatif untuk memastikan efektivitas layanan yang berkualitas. Desa memiliki peran penting dalam pencegahan stunting melalui kewenangan desa sebagai implementasi atas Undang-Undang Desa. Untuk itu, pemerintah desa dengan difasilitasi oleh KPM perlu mengkoordinasikan konvergensi pencegahan stunting dengan cara sebagai berikut. Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa. Memastikan setiap 1000 HPK menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin. Kader pembangunan manusia melaksanakan pendataan dan pemantauan konvergensi 5 paket layanan di desa dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung program percepatan pencegahan stunting di tingkat desa. Pendataan dan pemantauan tersebut dilakukan melalui aplikasi IHDW. Penting untuk dipahami oleh KPM bahwa data individu sifatnya adalah rahasia dan tidak selayaknya disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini dinamakan privasi data atau kerahasiaan data. Berikut adalah data-data yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain. 1. Username dan password. Hal ini untuk mencegah orang lain melakukan login ke aplikasi IHDW dan mengakses aplikasi. KPM sebaiknya mengingat username dan password tadi dan menghindari mencatat ke dalam buku atau kertas lepas atau sembarangan. 2. Informasi tertentu pada data penerima manfaat, antara lain tanggal lahir, nomor handphone, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK, dan data pribadi lainnya. Informasi data penerima manfaat perlu dijaga kerahasiaannya karena data pribadi merupakan hak asasi manusia dan hanya digunakan untuk kepentingan program. 3. Data informasi program yang sifatnya terbatas sesuai kebijakan program. Untuk membagi informasi program dalam aplikasi IHDW, sebaiknya KPM berkoordinasi dengan pihak berwenang di tingkat kecamatan atau kabupaten, apalagi bila ingin membaginya ke pihak di luar program. Data merupakan aset yang sangat berharga. Keberhasilan program pembangunan apapun, termasuk program pencegahan stunting, sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang terpercaya. Namun demikian, data juga dapat menjadi sumber masalah jika disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk itu, KPM diharapkan dapat menjaga kerahasiaan data, dimaksud dengan tidak membagikannya pada pihak lain tanpa izin yang bersangkutan. Ayo, tertib informasi dan jaga privasi data kita. Cegah stunting, itu penting. Dalam melaksanakan konvergensi intervensi untuk pencegahan stunting di tingkat desa, rembuk stunting merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasi usulan-usulan kegiatan berdasarkan data hasil pemetaan 5 paket layanan yang telah dikumpulkan oleh KPM. Rembuk stunting dilakukan melalui diskusi terarah untuk mendapatkan komitmen desa dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memastikan konvergensi, baik yang akan dilakukan pada tahun berjalan maupun untuk dimasukkan dalam RKP Desa tahun berikutnya. Peserta rembuk stunting desa meliputi aparat dan kepala desa, BPD, tim perencana kegiatan desa, unsur PKK, KPMD, kader posyandu, bidan desa, Tendik PAUD, pelaku program terkait penanganan stunting, termasuk UPT terkait, puskesmas, terutama sanitarian, dan ahli gizi, Pamsimas, program keluarga harapan, kawasan rumah pangan lestari, dan kelompok wanita tani, dan lain-lain. Dan organisasi masyarakat seperti kelompok tani atau KWT, kelompok keagamaan, dan Karang Taruna.
Pelaksanaan rembuk stunting setidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut. Menyampaikan kondisi desa dengan menggunakan peta sosial, data sasaran, kondisi layanan, serta peta kelembagaan desa. Menyampaikan usulan kegiatan berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah. Mendiskusikan rancangan kegiatan konvergensi stunting yang diusulkan. Apakah strategi kegiatannya sudah tepat? Apakah pelaksanaannya sudah tepat? Apakah usulan ke desa sudah tepat? Bagaimana kekuatan pembiayaan oleh desa? Bagaimana UPTD dapat mendukung program konvergensi stunting desa? Usulan perubahan penjadwalan kegiatan. Mencatat hasil diskusi ke dalam formulir rencana kegiatan konvergensi penanganan stunting. Lihat dalam buku monitoring. Mengembangkan kesepakatan untuk melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 bulan untuk membahas pelaksanaan konvergensi dan memantau penanganan stunting di desa. Mendorong kepala desa untuk membuat komitmen sesuai kewenangan desa atas pembiayaan kegiatan konvergensi stunting pada RKPD tahun berikutnya. Misalnya desa berkomitmen akan mengalokasi kegiatan penanganan stunting minimal 15% atau 20% dari APBDes sesuai hasil musyawarah. Menyusun notulensi dan berita acara hasil rembuk stunting yang ditandatangani Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pada video rembuk stunting, telah dijelaskan perlunya komitmen dari berbagai pelaku dalam rangka upaya pencegahan stunting. Di dalam video ini, akan dibahas upaya strategis pencegahan stunting yang mungkin dilaksanakan di tingkat desa. Pemerintah desa telah mendapat amanat yang besar untuk melaksanakan pembangunan desa, termasuk melaksanakan pencegahan stunting. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan berdasarkan hak asal-usul dan kegiatan yang berskala lokal desa, serta berwenang untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini pencegahan stunting yang telah menjadi prioritas nasional. Dengan demikian, desa harus menyelenggarakan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan. Terkait dengan hal tersebut, dana desa yang menjadi wewenang kepala desa dapat dikelola secara optimal untuk memerangi stunting. Kepala desa dapat mendukung dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan layanan dasar pada 5 paket layanan seperti 1. Layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA. 2. Layanan konseling kesehatan dan gizi. 3. Layanan air bersih dan sanitasi. 4. Layanan perlindungan sosial dan kesehatan. Dan 5. Layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang mampu untuk secara strategis membantu keluarga 1000 HPK mendapatkan layanan intervensi gizi yang berkualitas. Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Contoh untuk tahun 2020, terdapat Permen Desa PDTT nomor 11 tahun 2019. Selain menggunakan APBDes, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk CSR perusahaan, program kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk menjadikan pencegahan stunting sebagai suatu gerakan di desa.